Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosial, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan. Halo sahabat yang berbahagia, semoga senantiasa bahagia, membahagiakan dan dibahagiakan. Kali ini Mimin akan berbagi kisah bersama sahabat semua. Kisahnya mengenai perjalanan aliran air dalam peristiwa terjadinya hujan, atau dalam istilah geografi kita akan menyebutnya dengan sebutan presipitasi. Jangan lupa dicatat ya, lumayan nih menambah catatan kamus bahasa, apalagi dalam istilah kegeografian. Sebelumnya, Mimin mau tanya nih sama sahabat-sahabat semua. Pernahkah sahabat-sahabat bertanya, dari manakah datangnya air? Mengapa air terus mengalir? Kemanakah tujuan aliran air itu? Dan di manakah tempat akhir dari perjalanan aliran air tersebut? Ada yang menjawab nih, dari Tuhan semesta alamin. Oke, secara hakikat ya, Mimin juga yakin kok. Cuma kita di sini akan membahasnya dalam perspektif kacamata ilmu pengetahuan. Oke, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita simak ya penjelasan berikut ini. Stay and don't go anywhere. Angin yang sepoi-sepoi, awan yang menjadi kelabu, juga disertai dengan gemuruh dari langit menjadi tanda akan turunnya hujan. Namun, apakah kamu tahu bagaimana proses terjadinya hujan? Ternyata, proses terjadinya hujan di permukaan bumi tak semudah yang kita bayangkan loh. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa simak ya video berikut ini sampai selesai. Apa sih yang terjadi ketika hujan turun? Ketika butir demi butir hujan mulai turun hingga menjadi deras, banyak airnya yang meresap ke dalam tanah, mengalir di sungai hingga mencapai laut kembali. Salju es lebih sering tertahan terus di permukaan bumi seperti glacier, hingga akhirnya mencair karena adanya sinar matahari. Proses yang pertama adalah evaporasi atau penguapan. Panas matahari yang begitu menyengat membuat laut, daun, sungai, dan sumber air mengalami proses evaporasi. Evaporasi adalah proses di mana perubahan wujud dari cair menjadi gas. Hal ini membuat air berubah menjadi uap sehingga dapat naik ke atmosfer. Semakin panas suhu matahari, maka semakin banyak pula jumlah air yang menguap naik ke atmosfer. Setelah uap air berada di atmosfer dengan ketinggian tertentu, maka proses yang terjadi selanjutnya yaitu tahapan kondensasi atau biasa disebut sebagai pengembunan. Tahapan ini terjadi ketika uap air berubah wujud menjadi partikel serbuk es yang berukuran sangat kecil. Perubahan uap air menjadi partikel serbuk es dalam jumlah banyak akan saling berdekatan dan menyatu satu sama lain, membentuk sebuah awan. Semakin banyak jumlah partikel serbuk es yang bergabung, maka semakin tebal dan pekat warna awan yang ditimbulkan, sehingga biasa yang kita lihat atau disebut dengan awan mendung. Awan tersebut, jika kita perhatikan, selalu bergerak horizontal. Hal ini terjadi karena pengaruh arus angin dan perbedaan tekanan. Proses perpindahan awan ini disebut dengan adveksi. Adveksi memungkinkan terjadinya perpindahan awan laut ke daratan untuk saling menyatu menjadi gumpalan awan yang besar. Yang selanjutnya ada presipitasi. Pada tahapan terakhir ini, awan yang mengandung partikel es kemudian mulai mencair disebabkan suhu udara atmosfer menghangat sehingga menghasilkan tetesan air yang jatuh turun ke permukaan bumi hingga terlihat oleh manusia sebagai hujan. Ketika proses presipitasi, tidak semua uap air jatuh ke permukaan bumi. Ada sebagian yang kembali menguap karena suhu yang tinggi dan sisanya yang akan benar-benar turun sebagai air hujan. Nah, gimana nih? Sudah tahu kan bagaimana proses terjadinya hujan atau yang kita sebut dengan presipitasi? Mau berbagi informasi dan kisah lainnya bareng Mimin? Tetap stay ya di channel ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi sebagai tanda Mimin balik lagi untuk berbagi kisah serta literasi informasi lainnya. Untuk kali ini dicukupkan demikian ya. Selamat berkegiatan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.